Shalom saudara, sedikit lagi. Tadi malam waktu saya lagi doa, tiba-tiba Tuhan tuh bilang gini. Aku tuh sedang menambal jubah-jubah yang koyak. Dan aku sedang menenun kembali bagi mereka yang mau jubah yang baru. Amin. Saya percaya saudara, kita lebih memilih untuk ditenun kembali jubahnya dan menjadi baru daripada ditambal ya. Saya tuh bingung dengan kalimat ini, saya coba doa Tuhan artinya apa. Tadi malam saya ketemu dengan Nancy. Bingung dia, tapi dalam mimpi saudara ya. Waktu itu kami ceritanya lagi di Malaysia tadi malam. Terus tiba-tiba kita bilang yuk kita ganti baju, kita ke toilet. Kita sama-sama pergi toilet. Tiba-tiba Nancy bilang begini, Ci katanya, 10% dari meteor akan meledak dan coba menghancurkan bumi. Dan mimpinya selesai saudara. Jadi saya bangun tuh dengan pengen bahasa roh, 10% meteor itu rencana iblis katanya. 10% dari meteor hendak diledakkan. Itu mimpi tadi malam dan saya percaya bahwa apa yang kita terima jaminan hari ini membelah setiap kemustahilan. Dan semua yang Tuhan hendak berikan yang tadi disampaikan oleh Bapak Joawe kita terima. Amin. Kita tidak akan kena tapi kita akan menjadi orang yang melewati dan mengulurkan tangan kita. Asal, mari tolong PPT-nya. Kita mau dan percaya dengan sungguh-sungguh semua jubah yang Tuhan berikan kembali diaktifkan. Sebab gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Udah pasti gak bisa. Dan Tuhan bilang, aku nambel semua jubah yang koyak. Tapi masalahnya ada firman dikatakan bahwa tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut kepada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Kalau kita sekedar mau ditambal jubah kita. Tuhan akan tetap kerjain. Tapi pasti ada yang terkoyak. Next. Di Matius 3 ayat 4. Hari itu Yohanes Pembaptis memilih persis seperti yang Pak Joawel mau lakukan. Dia mau apa? Dia pilih hidup di padang gurun. Dia pilih apa? Dia pilih puasa. Cuman makanannya itu adalah madu. Dan dia makan belalang. Dikatakan he live on a diet. Dia itu betul-betul memposisikan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk memberikan jalan bagi Tuhan. Yang kayak tadi sendirian, gelar karpet merah saudara ya. Dilakukan sama Yohanes Pembaptis. Dan di tengah padang gurun dikatakan suaranya berseru-seru. Kita tahu padang gurun itu tempat Yesus juga berpuasa 40 hari. Dan Yohanes ketika ada di puasanya itu, di tengah padang gurun itu, dia berseru-seru dan seruannya lah yang membelah. Tiba-tiba saudara lihat banyak orang datang minta dibaptis. Hari ini kita tahu ke depan iblis coba bikin padang gurun, kesusahan. Tapi kita percaya kalau kita kerjakan tadi yang difirmankan. Kita pilih untuk mengerjakannya. Tapi tidak berhenti berseru-seru untuk keselamatan. Amin. Kita nggak perhatiin padang gurunnya. Kita fokus ceritanya. Dan itu akan membuat banyak orang diselamatkan. Kata dress, dia berjubahkan jubah unta saudara. Bulu unta. Tapi arti dari kata jubah ini tenggelam dalam pakaian. Tenggelam dalam jubahnya artinya begini saudara. Waktu Tuhan pakaikan jubah itu, dia menyelaminya. Dia masuk dalam panggilan itu. Dia gak cuma terima tapi dia tenggelam dan dia mengerjakannya. Sambil berseru-seru sekalipun itu di padang gurun. Dan dia memakaikan sendiri. Kayak tadi dibilangnya karpet digelar sendiri. Gak ada yang lihat, gak ada yang nyuruh. Matok sendiri, semua sendiri, sekalipun sendirian tetap dikerjakan panggilannya. Inilah yang membuat Tuhan menenun jubah yang baru.
Next. Kita akan masuk dalam penyembahan yang terus digemakan, penyembahan di dalam ruang Maha Kudus. Betul saudara? Tapi gak mungkin di ruang Maha Kudus kita pakai baju yang lama. Hal pertama yang harus kita, dari diri kita, kan dikatakan jubah itu memakai. Dengan inisiatif saudara makai. Bukan cuman tiap Sabtu kita terima jubah yang baru. Tapi kita gak pernah sungguh-sungguh hidup dan tenggelam dan memakainya sendiri. Pada waktu bahkan sendirian kita copot, kita balik jadi orang biasa. Tapi ini enggak. Kita mulai hidup dan menenggelamkan diri dengan jubah panggilan itu. Berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, karena ini dikatakan jubah untuk masuk kepada penyembahan ruang Maha Kudus, Tuhan tiba-tiba bukakan soal jubah imam. Saya belum mengerti banyak. Tapi ini yang Tuhan bilang, sedikit yang Tuhan bilang. Di 1 Samuel 15 ayat 27 dikatakan, ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Seringkali pada waktu kita berhadapan dengan sebuah jubah yang harusnya bisa kita warisin, yang harusnya tadi dibilang kita bisa terima, yang Tuhan itu sudah mau berikan dan kita tinggal menjalankan. Bukan karena usaha kita, tapi sikap hati kita, sikap hati Saul. Tidak taat, tidak sabar, tidak menghormati. Dan tanpa dia, bahkan dia lebih peduli omongan banyak orang rakyatnya daripada kata Tuhan. Dan itu ketika dia berhadapan dengan jubah itu, dia itu mengoyakkan jubah itu. Padahal di sini dikatakan arti dari jubah imam, menutupi pelanggaran yang tidak setia. Yang tidak setia, yang suka melawan suami, jelas ya itu semua. Saya ngaku saudara. Ya. Melawan manusia itu ibaratnya pemimpin kita dan melawan Tuhan. Berkhianat, pelanggaran. Ini sehari-hari ketika jubah demi jubah itu diperhadapkan ke kita. Mungkin belum dipakaikan. Kita baru mau dikasih nih jubah imam buat masuk nih ke ruang Maha Kudus nih, penyembahannya kita nih biar naik upgrade. Tapi waktu kita berhadapan dengan jubah itu, kita memilih respon mengoyakkan jubah itu. Karena apa? Karena jubah itu belum kita pakai. Saul memakai jubah rajanya. Tapi dia lupa, seharusnya dia menjadi imamat yang rajani. Amin saudara. Dan itu membuat waktu dikoyakkan jubah itu saudara, Saul kehilangan jubah rajanya. Hargai, setiap hari setiap Sabtu, Senin kita diajak doa. Tuhan datang dengan yang namanya jubah imamnya. Tuhan ajak kita berdoa. Tuhan ajak kita berdiri untuk bangsa dan cuma dengarkan Tuhan dan sabar menantikan apa yang Tuhan janjikan. Tapi seringkali kita tanpa sadar memilih marah waktu kita belum mendapat apa yang dijanjikan. Kita menunggu dan kita tidak sabar. Kalau aja Saul hari itu sabar nungguin Samuel, kejadiannya gak seperti ini. Tapi saudara, ini penting sekali untuk saudara belajar menantikan jubah yang baru itu turun. Karena jubah itu turun beserta kegenapannya. Amin. Karena begini saudara, misalnya kita ini dokter dan kita itu bisa, dokter itu tugasnya mengoperasi. Tapi kita gak bisa ngoperasi pasien tanpa jubah dokter. Begitu saudara udah belajar kayak apapun, saudara masuk ruang operasi, saudara gak bakal dikasih ngoperasi orang. Sampai saudara terima jubah dokter, sekalipun saudara udah belajar. Begitu terima jubah dokter, saudara udah belajar, upgrade, langsung saudara bisa menggenapkan. Amin, digenapkan. Jadi sangat penting. Next, untuk masuk ke ruang Maha Kudus harus berjubah efod. Di Keluaran 28 ayat 6, baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Saudara maaf ya, bukan karena Bapak
AOC lagi di sini saya khotbah jubah imam. Tapi ini benar-benar saudara, tadi malam saya dengar. Dan dikatakan begini, Tuhan itu sendiri yang sedang menenun jubahmu. Dia bilang, aku sedang menenun jubah kalian. Dan kalau dikatakan jubah seorang imam tidak boleh ditenun, dipintal dengan orang biasa. Harus buatan seorang ahli. Masalahnya Tuhan itu bukan cuman ahli. Dia ahli memberikan sebuah jaminan. Amin. Dia ahli mengupgrade kita. Semua gak ada yang dari kita. Dia yang ahli. Dan dia yang akan pakaikan. Dan saudara tahu baju efod itu dikatakan itu harus dipintal. Dan pengerjaan pemintal itu menorehkan permata di dalam emas. Jadi bukan cuma jadi emas saudara. Tapi menorehkan permata di dalam emas. Saya tuh doa Tuhan bilang gini. Setiap kali kamu diajarin, dididik, dikasih tahu. Itu menorehkan permata di dalam emas. Jadi rupanya kalau kita mau pakai baju efod tapi kita dibilangin aja nggak bisa. Kita diajarin nggak mau. Kita dibelah hati kita marah. Kita nggak bisa. Karena semua proses itu adalah menorehkan emas dan meletakkan permata. Jadi berikan hati kita kembali. Biarkan kita kembali ditoreh dengan Tuhan sang ahli yang memberikan jaminan. Hari ini saudara udah terima jaminan kan? Amin. Tinggal saudara biarkan lagi. Kalau ada didikan, biarkan itu sampai permata demi permata. 12 batu itu ada di dalam hidup kita. Saya gak tahu tapi Tuhan lagi sangat ingin ngasih itu. Baju efod itu. Dan tahun ke depan itu karena kita harus mungkin berjalan di antara yang hidup dan yang mati. Dan berdiri memintakan ampun. Dan Tuhan bilang bukan cuman kita tapi bangsa ini mau ditudungi dengan baju efod yang Tuhan lagi tenun. Jadi satu bangsa yang berdoa. Amin. Kayak tadi dikhotbahin, satu negara harus berdoa. Itu akan terjadi. Saudara yang kedua, untuk memakai jubah yang baru, yang Tuhan tenun, tanggalkan jubah yang lama. Masalahnya kenapa Saul kehilangan panggilan rajanya? Karena dia tetap mau memakai jubahnya sendiri. Cara pandangnya sendiri. Saudara, setelah kita pulang perang, kita punya banyak kisah. Baik yang enak, baik yang setengah gak enak. Tapi bisakah itu semua kita mau lihat dari cara pandang Tuhan dan tidak meninggalkan kekecewaan. Banyak sekali setelah kegerakan yang tersisa bukan goresan permata, yang emas yang diukir dan meninggalkan permata, tetapi seringkali meninggalkan kecewa. Hari ini atau saudara beberapa seminggu ini, coba keluarkan semua yang jubah-jubah yang lama, lalu koyakan jubah yang lama. Maksudnya jangan keluarin jubah saudara yang lama beneran, terus dipotong ya saudara. Maksudnya cara mikir yang lama, yang bikin gagal berkali-kali. Yang bikin gak bisa terima upgrade yang nanti Tuhan akan berikan kepada kita. Yang bikin kita gak bisa nampung. Saudara udah lakukan yang sangat ajaib. Tapi masalahnya setelah perang, setelah lawatan, kita gak mau pakai jubah yang lama, harus diperbaharui. Amin. Saudara dikatakan untuk memakai jubah yang baru, Markus 2 ayat 21, tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju tua. Jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya dan mencabik baju yang lama. Dan makin besar koyaknya. Tapi sebenarnya kata mencabik itu artinya mengangkat kita dari tanah. Mungkin jubah yang lama udah bau tanah saudara. Pada waktu Tuhan tambal karena kita gak bersedia ngalah, gak bersedia ngaku salah. Merasa lebih benar dari saudara kita yang salah. Merasa mereka yang berbuat kejahatan, kita yang jadi korban. Ini bau tanah saudara. Dan kita gak mau berubah. Tapi Tuhan mau kita diangkat. Makanya Tuhan harus tambal. Begitu ditambal, koyak langsung yang lama. Itulah proses yang gak enak. Mengoyakkan yang lama. Tapi kalau mau enak, kita buka aja sendiri. Koyakan sendiri. Biar cepat saudara.
dan bilang, Tuhan aku tahu aku tuh gak bener. Sekalipun dia masih ngerasa bener, gak bener Tuhan aku gak bener. Dalam hati, enggak gue bener-bener aja gitu ya. Tapi terus ngomong, Tuhan aku yang salah. Enggak, kayaknya dia yang salah gitu ya. Terus gemakan itu. Sampai roh pertobatan itu nyamber kita, saudara. Begitu cara ngoyakan. Saudara, saya tuh bersyukur dari tadi Tuhan tuh bilang, kalian tuh lagi terima jubah. Satu Indonesia pasukan terdahsyat dijubahin. Itu bener-bener kayak kita nih ya, ditarik jubahnya masih jelek kata ibu. Buka, buka enggak mau. Buka, langsung dipakein baju. Dikasih yang baru. Kita ini direkayasa, kita orang-orang yang dianugerahi saudara. Betapa makanya apapun yang kita terima, kalau kita perlakukan dengan sangat berharga, maka itu akan menjadi sangat berharga. Tapi kalau kita melakukan sekedarnya, maka yang kita terima sekedarnya. Dikatakan di sini, mencabik itu mengangkat dari tanah, menyesuaikan apa yang diambil, jadi yang gak dibutuhkan ditarik lagi. Supaya saudara siap terima yang baru. Dan untuk menghapus semua pelanggaran kita. Amin. Hari-hari ini kalau saudara masih ngerasain, kok saya pulang perang tapi yang saya hadapin gak enak ya gitu. Kok saya pulang perang, kok yang saya hadapin masalah ya gak bisa bayar gak bisa bayar air, gak bisa bayar listrik. Itu namanya sedang ditambal. Mari copot jubah yang lama. Minta yang baru. Setelah Elisa mengoyakkan pakaian jasmaninya, dikatakan ya, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dikatakan apa saudara? Elisa itu mengoyakkan. Kata mengoyakkan jubah yang pertama itu artinya saudara semua yang lama. Enggak ada di sini. Tapi semua yang jelek, semua pelanggaran, semua pemberontakan. Makanya Elisa koyakin dulu. Jadi kata jubah itu yang pertama. Yang dikoyakan Elisa. Semua pelanggaran, semua pemberontakan. Lalu dia baru bisa mengaktifkan jubah supranatural yang diberikan Elia. Kita tahu ini musim supranatural, amin. 7 gunung saudara. Waktu di Singapura, bapak yang salah satu punya hotel ini bilang begini. Dia itu 2 joinan. Yang perempuan bilang begini, itu bapak itu katanya, udah dudukin 7 gunung katanya. Semua udah, dia kerjaannya hakim tertinggi di Mahkamah Agung. Dicopot, dia taruh, dia milih pelayanan. Semua sekuler, semua media, pendidikan dia dudukin. Tapi yang paling akhir ini buat dia sangat berharga, yaitu supranatural saudara. Nah kalau kita kan saudara udah terima supranatural, lalu tinggal gampang tadi kata Bapak Joawe. Tinggal pegangan, jalan sama Tuhan, dengerin suara Tuhan. Dudukin 6 gunung yang lainnya ya saudara ya. Tuhan berbalik arah. Memintal itu katanya diputar artinya. Jubah saudara udah diputar sama Tuhan. Kalau yang cara biasa dudukin biasa-biasa 1, 2 gunung, 3 gunung, 4 gunung sampai ke 7 gunung supranatural. Tapi kata dipintal artinya memilin dan memutar. Saudara udah diputar ini dari gunung supranatural lalu disuruh dudukin setiap gunung. Itulah yang Tuhan berikan kemurahan kepada kita. Amin. Caranya gimana? Tadi tanya Tuhan ya. Kita akan nikmati keajaiban. Dan itu artinya jubah yang Tuhan hendak berikan kepada saudara. Bukan sekedar jubah imam. Tapi yang namanya jubah supranatural. Kemuliaan, keagungan. Maksudnya membawa keagungan dan kemuliaan buat Tuhan. Kemegahan. Dan itulah yang namanya jubah bulu domba. Yaitu keselamatan. Saudara, ini adalah kalau kita terima ini akan sangat exciting. Saya nggak tahu, boleh baru Kasem Adonai. Siang hari ini setelah kita mendengarkan khotbah, saya percaya ini bukan khotbah sekarang. Ini adalah sebuah inisiatif Tuhan.
para. Tuhan itu cuman bilang, yang gak mau buka jubah yang lama, masih maksa pakai yang lama, Tuhan tambal. Tapi itu harus ada yang dikoyakan nantinya. Apakah saudara memilih itu? Dia tetap akan tambal jubahmu. Dia tetap akan kerjakan bagiannya. Tapi memakai jubah adalah sebuah inisiatif saudara harus memakai sendiri. Dan tenggelam di dalamnya. Itulah panggilan. Syakara para. Tuhan, tapi saudara di hadapanmu ada pilihan kedua. Koyakan yang lama. Kiara pasyere. Syere. Apapun yang saudara rasakan yang sudah lama, apapun yang sudah tertoreh di dalam jubahmu, koyakan. Dengan exciting berkata, Tuhan, aku nantikan yang ajaib. Ada yang ajaib, ada yang ajaib, ada yang ajaib.